Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inayah Umrah dengan NIM 20600120025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan fisika modern di bagian munculnya fisika modern. Fisika modern merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari tentang perilaku dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Ilmu fisika modern dikembangkan pada awal abad ke-20, di mana perumusan-perumusan dalam fisika klasik tidak mampu lagi menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil. Kemajuan teori kinetik tidak memuaskan lagi bagi kebanyakan para ahli fisika, karena model atom seperti bola kecil itu dianggap masih belum cukup kelihatannya menentang tanggapan mengenai struktur di bagian dalam atom. Percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan Michelson dan Morley salah satu percobaan yang paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika. Percobaan yang dilakukan pada tahun 1887 ini oleh Albert Michelson dan Edward Morley, percobaan ini dianggap sebagai petunjuk pertama terkuat untuk menyangkal keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya. Percobaan ini juga telah disebut sebagai titik tolak untuk aspek teoritis revolusi ilmiah kedua. Dalam percobaan ini, Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether. Eksperimen yang dilakukan oleh Michelson-Morley telah meletakkan dasar bagi teori relativitas khusus Einstein yang dikemukakan pada tahun 1905. Suatu teori yang sukar diterima pada waktu itu, bahkan Michelson sendiri enggan untuk menerimanya. Istilah fisika modern diperkenalkan karena banyaknya fenomena-fenomena mikroskopik dan hukum-hukum baru yang ditemukan sejak tahun 1890. Fenomena mikroskopik itu yaitu fenomena-fenomena yang tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya seperti elektron, proton, neutron, atom, dan sebagainya. Ahli fisika telah mencoba memecahkan persoalan tentang struktur atom, elektron, radiasi dengan menggunakan fisika klasik, namun tidak berhasil menerangkan fenomena-fenomena tersebut. Kemudian pada tahun 1900-an, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Ide ini secara khusus digunakan untuk menjelaskan sebaran intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Kemudian pada tahun 1905, Albert Einstein menjelaskan efek fotolistrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut dengan foton. Kemudian pada tahun 1913, Niels Bohr menjelaskan garis spektrum dari atom nitrogen lagi dengan menggunakan kuantitasi. Kemudian pada tahun 1924, Niels Bohr memberikan teori tentang gelombang. Teori tersebut meskipun sukses tetapi sangat fenomenologikal, artinya tidak ada penjelasan jelas untuk kuantitasinya. Mereka dikenal sebagai teori kuantum lama. Mekanika kuantum sangat berguna untuk menjelaskan apa yang terjadi di level mikroskopik. Misalnya, elektron di dalam atom biasanya digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron yang bermuatan listrik negatif beredar di sekitaran nukleus yang bermuatan positif. Menurut mekanika kuantum, ketika sebuah elektron berpindah dari energi level yang lebih tinggi, misalnya N sama dengan 2, ke level
energi yang lebih rendah, misalnya N sama dengan 1, energi berupa sebuah cahaya atau partikel foton. Maka ditemukan rumus E sama dengan H dikali F, di mana E adalah energi dengan satuan Joule, H adalah tetapan Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dengan satuan Joule second, dan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Kemudian dalam eksperimen massa telah dibuktikan bahwa garis-garis spektrum dari atom yang diionisasi tidak kontinu, namun hanya pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Garis-garis spektrum yang dapat dilihat ini adalah salah satu bukti dari teori mekanika kuantum. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.